Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Perkembangan media sosial bagaikan pedang bermata dua. Bisa membawa manfaat, tapi bisa juga membawa petaka jika kita tidak bijaksana dalam menggunakannya. Masih di I'm Possible, New Year, New Chapter. Dari Impossible jadi I'm Possible. Tadi Romo Muji sempat bilang bahwa dunia digital itu dijadikan sarana. Nah, sarana itu kan bisa untuk menyatukan, bisa juga untuk perpecahan. Kalau kita lihat di tahun 2017 banyak oknum-oknum yang menggunakan sosial media sebagai sarana untuk memecah belah. Itu gimana nih komentar dari Pak Mahfud? Iya, betul. Itu saya kira salah satu catatan buruk ya di tahun 2017 itu sosial media itu digunakan untuk menyerang orang lalu memecah belah berdasar isu identitas primordial. Itu tidak bisa dihindari dan saya kira itu akibatnya sampai sekarang masih berkelanjutan. Dulu saya pernah didatangi oleh Rasad Hamid dari utusannya Presiden Obama gitu. Dia bercerita begini, apakah di Indonesia nih konstitusinya jalan katanya. Iya, kok sekarang di sini banyak diskriminasi di Indonesia. Saya bilang, Anda tahu enggak, saya bilang, Indonesia ini penduduknya 250 juta, agama di sini banyak sekali. Kalau Anda hanya menunjuk satu kasus, misalnya di Lampung, di Madura, itu kan kecil sekali dibandingkan dengan yang ini. Karena apa? Karena kami bersatu, punya satu dasar ideologi negara namanya Pancasila. Di mana kami menyadari bahwa perbedaan nih untuk Anda semua ini, perbedaan itu adalah fitrah kalau dalam bahasa. Fitrah itu artinya, itu ciptaan Tuhan. Tidak mungkin Anda memaksa orang lain sama dengan Anda. Tidak mungkin. Wah, pokoknya harus sama, agamanya harus sama, kalau tidak dihantam. Etnisnya harus sama, ini etnis ini, etnis itu. Itu ciptaan Tuhan justru untuk kemajuan kita gitu. Nah, itu sekarang itu digunakan di media sosial itu justru untuk memecah belah. Satu perkembangan yang buruk, bahkan itu untuk memobilisasi massa, kemudian membuat stigma-stigma tertentu tentang orang atau kelompok tertentu, terjadilah perpecahan-perpecahan. Betul, kan gitu. Karena mereka melihat ada celah yang bisa disisipi dan akhirnya yaitu mulai menyebarkan kebencian dengan cara yang sangat natural. Tapi itu kan sesuatu yang jahat ya. Iya, saya itu sebenarnya berharap sekali pada generasi ini, generasi muda ini. Kenapa tadi? Kita sudah bilang bahwa harus cerdas, tapi sekaligus juga bijaksana. Itu artinya Anda bagian dari seluruh hasil pendidikan nilai. Nilai itu apa? Apa yang berharga dalam hidup ini? Yang baik, yang suci, yang indah, termasuk yang benar. Itu Anda dapatkan dari pepatah, ada sama dimakan, tak ada sama ditahan. Lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalang. Kita beda sekali nih. Dan yang paling dahsyat bahwa kita daratan dan sekaligus itu juga lautan, itu pepatah itu sebenarnya apa? Life wisdom, ya. Kebijaksanaan hidup untuk kita semua. Tapi karena salah pendidikan dulu, Anda mungkin tidak diajar, saya masih diajar, tapi suruh ngafalin. Selesai, karena hanya di sini aja kan. Dan itu dikatakan bahwa asam dari gunung, daratannya, gunungnya, garam dari laut, bertemu di mana? Bertemu di Belanga. Waktu saya cerita gitu ada yang tanya, Belanga itu apa Pak? Itu tempat masak. Ibu-ibu kita masak dengan itu. Artinya apa? Malam hari ini kita harus menafsir makna itu untuk tadi keberagaman yang masuk dan yang kita alami itu sendiri. Ketika ada isu-isu yang tidak benar, ketika fitnah itu disebarkan, apakah kita harus dibiarkan saja supaya itu tidak membesar karena makin lama ditimpali, wah nanti malah berantem, atau kita kasih tahu apa yang benar? Artinya lebih baik dicuekin aja atau
kita klarifikasi? Yang benar yang mana sebenarnya? Peran itu saya kira bisa dilakukan oleh kita yang waras gitu ya. Waras. Waras. Banyak yang tidak Akal waras. sehatnya dipakai. Iya, akal sehatnya dipakai gitu. Gimana tuh cara? Ya pertama tentu saja meluruskan ini yang benar. Tetapi jangan emosi juga. Yang bijaksana, yang datar-datar saja lah ya. Jangan emosi meluruskan ini yang benar. Tetapi kadang-kala kita menghadapi orang yang memang sengaja ingin ngaco. Sesudah diberitahu gini, pindah ke soal ini. Sudah diberitahu bahwa itu salah, ini yang benar, ini soal ini. Nah yang begitu itu dicuekin karena dia memang banyak loh itu adik-adik netizen itu hanya mencari panggung untuk ngaco. Iya. Lalu mereka membuat kelompok, kamu nanti yang jawab gini, kamu jawab gini, diserang begini gitu. Sehingga membuat persepsi ya yang sengaja ingin dia ciptakan untuk merusak gitu. Dan untuk adik-adik sekalian hati-hati, sekarang ada undang-undang ITE ya. Undang-undang ITE itu. Sekali Anda salah gitu, membuat fitnah misalnya Romo Moji di fitnah gitu, itu kena undang-undang ITE, terlanjur tersebar. Lihat pakar hukum kan, tahu sekali. Beliau lapor, bisa masuk penjara. Jangan suka kalau hoax itu, kalau berita menghina atau berita yang tidak benar atau berita tidak jelas, lalu kalau di Twitter misalnya di retweet, apalagi di komentari, itu kalau yang bersangkutan diterima bisa lapor polisi, saudara bisa diproses karena telah melakukan pencemaran nama baik, melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya dan sebagainya. Itu hati-hati sekarang, jangan sembarang, wah ini kok menarik, retweet. Bukan hanya omongan yang salah, bukan hanya fitnah, juga gambar-gambar kekerasan itu dilarang oleh undang-undang itu. Gak pornografi, porno gitu, kok menarik lalu di-retweet ke temannya gitu, lalu menyebar. Iya, enggak boleh. Dan ikut nimbrung semuanya ya kan, wah makin seru. Wah, gayeng lalu kayak show gitu kan. Iya, disebar ke WA macam-macam. Biar banyak yang komentar. Dan jangan Anda berpikir, enggak ini hanya grup sendiri, enggak boleh. Di dalam undang-undang itu di grup sendiri juga tidak boleh menyebarkan kejelekan orang lain. Kan ada tuh grup WA misalnya, ini hanya teman sekelas sendiri kok. Jadi yang kejelekan saling jelek di situ. Keluarga bahkan tidak boleh meskipun satu keluarga. Tapi ini itu ada di undang-undang bisa, walaupun misalnya dalam grup WA sendiri saling menyebarkan sesuatu yang negatif. Menurut undang-undang itu menyampaikan sesuatu yang menyebabkan orang lain tidak senang itu ke depan publik. Nah sekarang yang dikatakan ke depan publik itu bisa didengar oleh lebih dari 2 orang. Dirinya sendiri. Nah kalau kita bertiga gini, lalu saya ini, apalagi banyak begini gitu salah gitu. Viralnya sudah kemana-mana. Dampaknya. Hukumannya berat. Hati-hati loh. Ketika keonaran sudah terjadi, masihkah ada ruang untuk bisa berdamai? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Gimana nih, setuju nggak dengan pendapat dari Pak Mahfud? Oh, enggak perlu persetujuan, ini hukum ini. Oh, menguji. Nah. Kalau kalian pakai kacamata hitam terus, coba yang cantik. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.